Hai semuanya, kembali lagi bersama aku di Sedap Channel. Di video kali ini aku akan kasih tahu ke kalian persyaratan-persyaratan supaya bisa lolos monetisasi atau persyaratan-persyaratan untuk bergabung dalam program partner YouTube. So, buat kalian yang penasaran, tonton terus video aku ya. Buat kalian yang pengen bergabung dalam program partner YouTube atau pengen channelnya itu bisa lolos monetisasi, kalian harus paham persyaratannya itu apa aja sih yang harus dipenuhi supaya videonya itu bisa dimonetisasi. Selama ini ya, pada umumnya, persyaratan monetisasi yang kalian pahami itu hanya sekedar kayak mengumpulkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam waktu tonton publik dalam 12 bulan terakhir. Ternyata masih banyak banget loh beberapa poin lainnya sebagai persyaratan kelayakan minimum untuk bergabung dalam program partner YouTube. Dan kali ini aku mau ngejelasin detailnya seperti apa supaya kalian bisa tahu, bisa paham, tidak hanya sekedar 2 persyaratan tadi. Jadi setelah aku detailin, ternyata ada 8 persyaratan kelayakan minimum untuk bergabung dalam program partner YouTube. Kira-kira apa aja ya? Nah, kalau kalian pengen tahu apa aja, tonton video aku sampai habis ya. Yang pertama yaitu kalian harus mematuhi semua kebijakan monetisasi channel YouTube. Yang dimana kita sebagai seorang content creator, sebagai seorang YouTuber, pastinya kalau pengen mendapatkan penghasilan dari YouTube, kita harus mematuhi persyaratan yang ada di YouTube. Jadi kita nggak bisa kayak yang semena-mena atau semaunya kita. Kemudian, apa aja sih yang termasuk ke dalam kebijakan monetisasi YouTube? Di antaranya yaitu seperti pedoman komunitas, kemudian juga persyaratan layanan hak cipta, kebijakan program Google AdSense, dan yang paling penting yaitu pedoman konten yang cocok untuk iklan. Nah, sebagian besar penghasilan atau gaji YouTube kita itu didapatkan dari iklan-iklan yang muncul di video kita. Pastinya video-video yang kita buat itu harus konten yang memenuhi persyaratan YouTube dan juga cocok untuk banyak pengiklan. Karena ibaratnya kayak pengiklan itu kan udah bayar ya ke YouTube untuk iklannya itu ditampilkan di video kita. Jangan sampai iklan-iklan tersebut muncul di video-video yang kurang atau kayak melanggar peraturan atau segala macam. Jadi memang harus bikin konten-konten yang cocok untuk semua pengiklan. Yang kedua yaitu tinggal di negara atau wilayah tempat program partner YouTube tersedia. Untuk saat ini di tahun 2023, program partner YouTube itu sudah tersedia di 122 negara. Banyak banget kan? Nah, negara-negara yang bisa tergabung dalam program partner YouTube termasuk salah satunya adalah Indonesia. Jadi, kalau kalian pengen mengajukan monetisasi, pengen bergabung dalam program partner YouTube, pastikan tinggal di negara-negara yang memang sudah tersedia program partner YouTube-nya. Yang ketiga yaitu tidak ada teguran pedoman komunitas yang aktif. Jadi, kalau misalkan kalian pengen mendaftar di program partner YouTube, pastikan dulu nggak ada pedoman komunitas yang aktif. Karena di sini ada beberapa tahapan kalau misalkan kalian sampai 3 kali punya teguran pedoman komunitas yang aktif, secara berturut-turut selama 3 bulan atau 90 hari, maka channel kalian itu bisa dihapus sama YouTube. Misalkan, kalian melakukan sebuah pelanggaran pedoman komunitas untuk pertama kalinya. Nah, itu kalian akan kena teguran yang pertama. Untuk teguran yang pertama, dampaknya adalah dalam waktu 1 minggu kalian tidak bisa mengupload konten apapun. Selanjutnya, kalau misalkan dalam waktu 90 hari yang sama, setelah dari teguran yang pertama, kalian melakukan pelanggaran lagi, itu akan kena pelanggaran atau akan kena teguran yang kedua. Dampaknya, kalau udah kena teguran yang kedua, kalian tidak bisa memposting konten apapun selama 2 minggu. Dan kalau misalkan dalam waktu 90 hari itu juga ternyata kalian masih melakukan pelanggaran, kalian akan mendapatkan teguran yang ketiga. Artinya, YouTube akan menghapus channel YouTube kalian. Terus mungkin di sini sebagian dari kalian
ada ya yang menghapus video ketika video itu terkena pelanggaran pedoman komunitas. Nah, menghapus video yang terkena pedoman komunitas itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi caranya bukan dihapus, tapi harus diselesaikan. Syarat yang keempat untuk bisa bergabung dalam program partner YouTube yaitu kalian harus mengumpulkan minimal 1000 subscriber. Ini adalah subscriber yang asli, yang original, bukan dari hasil beli, bukan juga dari hasil sub for sub atau sebagainya. Karena YouTube itu bisa ngedeteksi ini subscribernya didapatkan secara original atau dengan cara-cara yang curang. Karena nantinya secara berkala YouTube juga akan menghapus subscriber yang dianggap spam sama YouTube. Jadi sama aja ya, kalau misalkan kalian beli atau sub for sub, itu nantinya subscribernya bakal turun juga. Syarat yang kelima yaitu ada 2 cara untuk bergabung dalam program partner YouTube. Karena di tahun 2023 ini ada proses monetisasi jalur terbaru, yaitu lewat jalur short. Kalau yang pertama itu lewat video panjang, kalian harus mengumpulkan 4000 jam waktu tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir. Tapi kalau misalkan kalian pengen lolos monetisasinya lewat jalur short, itu harus mengumpulkan 10 juta views yang valid dalam 90 hari terakhir atau dalam 3 bulan. Syarat yang keenam yaitu kalian harus punya akun Google AdSense yang ditautkan. Misalkan nih, kalian udah punya akun Google AdSense sebelumnya. Nah, itu kalian tinggal tautkan aja pada saat proses pengajuan monetisasi. Atau kalau memang belum punya sama sekali, nanti akan diarahkan gimana sih caranya untuk bikin akun Google AdSense. Dan pastinya kalian memang harus punya akun Google AdSense. Karena akun Google AdSense sendiri itu sebagai perantara untuk YouTube mentransfer gaji kita ke rekening kita. Syarat yang ketujuh pada saat mau mengajukan proses monetisasi, kalian harus mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Maksud verifikasi 2 langkah ini apa sih? Jadi ini tuh adalah cara dari YouTube untuk melindungi channel YouTube kalian. Karena banyak banget ya kasus-kasus kayak channel YouTube kena hack, atau dibobol, atau yang lainnya. Maka dari itu kalian diwajibkan untuk mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Kalau misalkan nih ya, naudzubillah min dzalik sih, ada notifikasi masuk ke handphone kalian kalau ada percobaan login channel YouTube, tapi itu bukan kalian yang melakukannya. Nah, di situ kalian bisa membatalkan aktivitas tersebut. Jadi emang YouTube tuh sengaja ngasih fitur verifikasi 2 langkah supaya channel YouTube kalian semakin aman. Syarat yang ke-8 yaitu untuk setujui persyaratan program partner YouTube. Kalau misalkan channel kalian atau YouTube kalian sudah mencapai minimal persyaratan monetisasi, yaitu 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang waktu tonton yang valid atau yang 10 juta penayangan short. Kalau misalkan persyaratan tersebut sudah terpenuhi dan nantinya ada notifikasi email, kalian bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu seperti menyetujui persyaratan yang berlaku di monetisasi YouTube, kemudian juga menautkan akun Google AdSense, dan yang paling penting adalah peninjauan oleh tim YouTube. Dan pada saat peninjauan inilah, ini bisa dibilang kayak ujung tombaknya gitu ya. Apakah channel kita itu diterima monetisasinya atau ditolak? Oke, itu tadi adalah 8 persyaratan minimum untuk bergabung dalam program partner YouTube. Semoga setelah ini kalian paham, untuk persyaratan monetisasi itu tidak hanya sekedar mengumpulkan 1000 subscriber atau 4000 jam tayang, tapi juga harus mematuhi segala peraturan yang ada dan poin-poin yang udah aku sebutin tadi. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen video ini. Juga jangan lupa subscribe channel ini and share ke seluruh media sosial yang kalian punya. See you next video.